Siapakah sejatinya Semar? Maya adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu. Yang ada itu sesungguhnya tidak ada. Yang sesungguhnya ada ternyata bukan. Yang bukan dikira iya. Yang wanter atau bersemangat hatinya hilang kewanterannya atau semangatnya sebab takut kalau keliru. Maya atau Ismaya, cahaya hitam juga disebut juga Semar yang artinya tersamar atau tidak jelas. Di dalam cerita pewayangan, Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa. Ia diberi anugerah Mustika Manik Astagina yang mempunyai 8 daya, yaitu tidak pernah lapar, tidak pernah mengantuk, tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah bersedih, tidak pernah merasa capek, tidak pernah menderita sakit, tidak pernah kepanasan, tidak pernah kedinginan. Kedelapan daya tersebut diikat pada rambut yang ada di ubun-ubun atau kuncungnya. Semar atau Ismaya diberi beberapa gelar, yaitu Batara Semar, Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Samara, Sang Hyang Jagatwungku, Sang Hyang Jatiwasesa, Sang Hyang Suryakanta. Ia diperintahkan untuk menguasai alam Sunyaruri atau alam kosong. Tidak diperkenankan menguasai manusia di alam dunia. Di alam Sunyaruri, Batara Semar dijodohkan dengan Dewi Sanggani, putri dari Sang Hyang Hening. Dari hasil perkawinan mereka lahirlah 10 anak, yaitu Batara Wungkuam atau Sang Hyang Bangkokan, Batara Siwa, Batara Wrahaspati, Batara Yamadipati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Kuera, Batara Tamburu, Batara Kamajaya, dan Dewi Sarmanasiti. Anak sulung yang bernama Batara Wungkuam atau Sang Hyang Bangkokan mempunyai anak cebol, ipel-ipel dan berkulit hitam. Anak tersebut diberi nama Semar Santa dan diperintahkan turun di dunia, tinggal di Padepokan Pujangkara. Semara Santa ditugaskan mengabdi kepada Resi Kanumanasa di pertapaan Sapta Arga. Dikisahkan munculnya Semara Santa di pertapaan Sapta Arga diawali ketika Semara Santa dikejar oleh 2 harimau. Ia lari sampai ke Sapta Arga dan ditolong oleh Resi Kanumanasa. Kedua harimau tersebut dirawat oleh sang resi dan keduanya berubah menjadi bidadari yang cantik jelita. Yang tua bernama Dewi Kanestren dan yang muda bernama Dewi Retnawati. Dewi Kanestren diberi istri oleh Semara Santa dan Dewi Retnawati menjadi istri Resi Kanumanasa. Mulai saat itu Semara Santa mengabdi di Sapta Arga dan diberi sebutan Janggan Samara Santa. Sebagai pamong atau abdi, Janggan Samara Santa sangat setia kepada bendara atau tuanya. Ia selalu menganjurkan untuk menjalani laku prihatin dengan berpantang, berdoa, mengurangi tidur dan bertapa agar mencapai kemuliaan. Banyak saran dan petua hidup yang mengarah pada keutamaan dibisikkan oleh tokoh ini, sehingga hanya para resi, pendeta ataupun kesatria yang kuat menjalani laku prihatin, mempunyai semangat pantang menyerah, rendah hati dan berperilaku mulia yang kuat diemong oleh Janggan Semara Santa. Dapat dikatakan bahwa Janggan Semara Santa merupakan rahmat yang tersembunyi. Siapapun juga yang diikutinya, hidupnya akan mencapai puncak kesuksesan yang membawa kebahagiaan abadi lahir batin. Dalam catatan kisah pewayangan, ada 7 orang yang kuat diemong oleh Janggan Semara Santa, yaitu Resi Manumanasa sampai 6 keturunannya, Sakri, Sekutrem, Palasara, Abiyasa, Pandu Dewanoto, dan sampai Arjuna. Jika sedang marah kepada para dewa, Janggan Semara Santa katitisan oleh eyangnya, yaitu Batara Semar. Jika dilihat secara fisik, Semara Santa adalah seorang manusia cebol, jelek dan hitam.
Namun sesungguhnya yang ada di balik itu adalah pribadi dewa yang bernama Batara Semar atau Batara Ismaya. Karena Batara Semar tidak diperbolehkan menguasai langsung alam dunia, maka ia memakai wadak janggan Semara Santa sebagai media menitis atau tinggal dan menyatu. Sehingga akhirnya nama Semara Santa jarang disebut. Ia lebih dikenal dengan nama Semar. Seperti telah diceritakan, Semar atau Ismaya adalah penggambaran sesuatu yang tidak jelas tersamar. Yang ada itu adalah Semara Santa, tetapi sesungguhnya Semara Santa tidak ada. Yang sesungguhnya ada adalah Batara Semar. Namun itu bukan Batara Semar. Itu adalah manusia berbadan cebol, berkulit hitam yang bernama Semara Santa. Jika sangat yakin bahwa ia Semara Santa, tiba-tiba berubah keyakinan bahwa ia adalah Batara Semar. Dan akhirnya tidak yakin karena takut keliru. Itulah sesuatu yang belum jelas, maka disamarkan, yang digambarkan pada seorang tokoh Semar. Semar adalah sebuah misteri, rahasia sang pencipta. Rahasia tersebut akan disembunyikan kepada orang-orang yang egois, tamak, iri, dengki, congkak, dan tinggi hati. Namun dibuka bagi orang-orang yang sabar, tulus, luhur budi, dan rendah hati. Dan orang yang dianugerahi sang rahasia atau Semar, hidupnya akan berhasil ke puncak kebahagiaan dan kemuliaan nan abadi. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang sang Batara Semar.